Pancasila. Dua kata bermakna yang digabungkan menjadi satu kesatuan utuh sebagai entitas dan identitas bangsa. Sebuah pedoman hidup bagi banyak manusia di negara merah putih ini. Kamu dan aku adalah manusia Pancasila di bawah Panji Garuda dan perisainya. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kamu untuk bereksplorasi terkait dengan kontekstualisasi Pancasila yang mendasari segala aspek kehidupan, khususnya pendidikan di abad 21. Sebelum itu, perkenalkan, inilah wajah-wajah kelompok 2 dari kelas 2 Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Angkatan 2022 Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Pancasila sebagai entitas bangsa dimaknai sebuah pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang berdiri atas pilar-pilar nilai kehidupan. Dalam Pancasila, banyak nilai yang menjadi pijakan kita dalam berperilaku. Semua nilai yang terkandung dalam sila-sila menjadi pondasi kuat berdirinya Pancasila itu sendiri. Nilai religius dan toleransi, nilai kemanusiaan terhadap sesama, nilai persatuan juga kebersamaan, nilai kerakyatan dan musyawarah dalam setiap keputusan, dan nilai sosial serta keadilan. Dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, menjadi kaki tangan di mana Pancasila berdiri. Terdapat ciri khas yang membedakan ideologi atau pedoman negara kita dengan yang lainnya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan beragam, dengan berbeda-beda tapi tetap satu. Begitulah pesan yang selalu dibawa oleh lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila, dimanapun, kapanpun, dan kemanapun kita berada. Kemajemukan yang ada di negara Indonesia ini merupakan salah satu ciri khas atau sebuah penanda bahwa Indonesia adalah negara yang terpadu dan sangat menjunjung tinggi toleransi dan persatuan serta kesatuan. Karena meskipun beragam agama, budaya, bahasa, suku, ras, hingga sampai pada perbedaan pendapat, orang Indonesia adalah manusia Pancasila yang tetap menghargai perbedaan, mengaca, dan berpegang teguh pada Pancasila dalam setiap langkahnya. Itulah identitas bangsa kita, bangsa Indonesia. Sebagai pedoman hidup yang kuat dan mengakar, tumbuh kembang pendidikan di Indonesia juga berlandaskan Pancasila. Coba kita ingat-ingat bersama, kegiatan di sekolah berikut ini mencerminkan pengalaman sila-sila Pancasila. Berdoa sebelum dan sesudah belajar,
merupakan penerapan dari sila pertama Pancasila. Membantu teman adalah cerminan dari sila kedua. Hidup rukun dan tidak saling berebut mengamalkan sila ketiga. Melakukan musyawarah pemilihan ketua kelas adalah bentuk pembelajaran yang menerapkan sila keempat. Dan program menabung, menyisihkan sebagian uang saku adalah perwujudan sikap sila kelima Pancasila. Nilai Pancasila yang digunakan dalam pendidikan, dikembangkan dan terus ditanamkan dalam diri peserta didik. Pada zaman yang disebut-sebut sebagai era disrupsi, keberadaan Pancasila harus dikuatkan melalui profil pelajar Pancasila yang merupakan kumpulan kompetensi dan karakter esensial yang benar-benar dibutuhkan di zaman yang semakin berkembang. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mandiri. 3, bernalar kristis. 4, kreatif. 5, gotong royong, dan 6, berkebinekaan global. Keenam dimensi tersebut disesuaikan dengan kecakapan abad 21, yaitu 6C. Yang pertama ada kreatif, 2 kolaboratif, 3 komunikatif, 4 critical thinking, 5 karakter education, dan yang terakhir keenam yaitu citizenship. Dilansir dari laman Direktorat Sekolah Dasar, profil pelajar Pancasila menjadi salah satu upaya Kemendikbudristek-Dikti untuk mencetak generasi yang berkarakter Pancasila. Ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian. Penguatan profil pelajar Pancasila dapat dilakukan dengan pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Dari 2 model pembelajaran yang termasuk pilihan utama tersebut, pembelajaran dapat berpusat pada peserta didik. Mereka dilatih untuk dapat berpikir kreatif dan kritis melalui pemecahan masalah, berkolaborasi dengan memiliki rasa sosial dengan teman serta lingkungan sekitarnya, berkomunikasi dengan mempresentasikan hasil pemecahan masalah serta ide-ide baru yang dimunculkan. Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut, maka melahirkan peserta didik untuk memunculkan karakter menuju profil pelajar Pancasila. Karena kegiatan tersebut tidak lepas dari sisi religius, belajar untuk mandiri dalam melakukan sesuatu, belajar bekerja sama yang baik dengan teman dan lingkungan, belajar berpikir kritis dan kreatif, dan belajar untuk menjadi manusia Indonesia dengan segala perbedaan budaya dan adat istiadat. Pembelajaran yang demikian dibutuhkan agar dapat mempersiapkan peserta didik menghadapi abad 21 dengan segala perkembangannya. Penerapan model pembelajaran tersebut juga sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, yaitu pembelajaran yang diberikan harus dapat memerdekakan peserta didik, karena mereka adalah anak yang terlahir dengan bakat dan kemampuan yang sudah ada sejak lahir. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak memiliki kodratnya masing-masing dan harus berjalan serta hidup berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya.